kami baru tiba dari Wanam, kemudian ditelepon beliau, Pak Teddy, untuk menghadap Bapak Presiden terpilih. Ada nggak sih soal-soal yang disoroti oleh Pak Prabowo selama perbincangan Bapak? Diskusi sekitar pertanian bidang kami. Berarti lanjut ya Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah doakan. Tadi ditelepon jam berapa Pak? Jam 18.00. Pak ditawarkan opsi menteri lain nggak Pak? Diskusi masalah pertanian aja. Berarti lanjut Pak ya? Fokus pada swasembada. Kita harus mandiri pangan, kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bisa itu dicapai fokus. nggak tuh Pak? Ya? Swasembada Pak? Insya Allah bisa. Tadi dalam pertemuan dengan Pak Prabowo apakah menyampaikan kesulitan-kesulitan juga Pak dalam mewujudkan swasembada ini? Pasti ada tantangan, ada El Nino, kemudian ada hama, ada kekeringan, ada La Nina. Pada Ini tantangan. makan bergizi gratis nggak Pak? Enggak, sekitar pertanian aja. Pemenuhan bahan pangannya Pak? Pemenuhan gimana? Soal impor apa ada pembicaraan? Ditargetkan untuk atau target swasembada? Kita swasembada, kemudian optimalisasi lahan, cetak sawah, khususnya Kalimantan Tengah dan Merauke. Oke. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Itu dia, kita juga sudah dengarkan pemirsa Amran Sulaiman yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian yang tadi menjelaskan diskusinya dengan Prabowo Subianto masih seputar bidang pertanian, khususnya mengenai diskusi permasalahan pertanian yang fokus pada swasembada dan juga optimalisasi lahan. Kembali lagi ke Bung Nyarwi, bagaimana kemudian memantau ini sudah ada sejumlah tokoh yang tentunya datang di Kertanegara? Ya, saya kira ini semacam ritual ya Anggita, yang dimana kalau seorang presiden terpilih itu dari periode ke periode ya, terutama secara pasca reformasi itu kan selalu ya ada audiensi, kan kita sering ya menyimak ya dari Pak SBY gitu ya, periode pertama, kedua, Pak Jokowi juga, kemudian sekarang Pak Prabowo. Cuma kan kalau kita lihat bedanya kan Pak Prabowo ini audiensinya kan belum dia dilantik ya, sudah audiensi, biasanya kan setelah dilantik ya atau mengumumkan ya. Tetapi begini, saya lihat ini juga upaya sebagai bentuk transparansi ya kepada publik atau masyarakat. Kira-kira siapa sih calon-calon menteri yang akan kemudian menjadi pertimbangan dari Pak Prabowo ketika nanti dia membentuk kabinet. Kemarin-kemarin kita dengarkan format kabinetnya itu kan second kabinet. Ya, kabinet profesional kira-kira gitu. Walaupun tafsir second kabinet itu di sana macam-macam ya. Apakah profesionalitas itu diukur dari latar belakang saja gitu, pekerjaan ya dan background sebelumnya, atau bahkan sekalipun dia politisi pun dia bisa profesional kan gitu. Nah, ini yang kemudian orang akan lihat ya, dan ini saya kira juga dikaitkan dengan satu visi misi ya. Kira-kira kita kan sudah dengar ya visi misi Pak Prabowo banyak sekali ya, termasuk misalnya makanan bergizi gratis ke anak-anak gitu ya, belum lagi pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi yang katanya 7-8% kalau bisa seperti itu ya. Dan belum lagi yang lain terkait pembangunan SDM ya, kompetisi Indonesia supaya lebih kompetitif. Tetapi di sini kemudian kita akan lihat dari visi itu kira-kira siapa menteri yang bisa diandalkan. Nah, yang selama ini kan kalau ada pemanggilan audiensi ini kita tebak Anda saja kan, kira-kira ini jadi menteri apa? Kira-kira si yang tokoh ini jadi menteri apa? Nah, saya kira beberapa sudah terjawab Anggita. Karena kan beberapa kali Pak Prabowo mengatakan nanti di kabinetnya itu kan menteri-menteri di era Pak Jokowi akan ikut membantu pemerintahnya. Nah, kalau kita lihat hari ini pemanggilan dari para tokoh ya, menteri-menteri yang pernah membantu Presiden Jokowi itu kan sudah bisa kita lihat. Banyak ya, sekali. kan Mayoritas gitu. Ini malah menteri dari era Presiden Jokowi. Presiden Jokowi meskipun kan, tidak gitu. semua ya. Ya, tidak semua. Tapi kita lihat kan kurang lebih bisa 15-20-an tadi ya, dengan wamen-wamen tentunya ya di sana. Dan itu saya kira juga menjawab ya apa yang selama ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, dan ini menunjukkan Pak Prabowo sungguh konsisten dari apa yang dia sampaikan, bahwa nanti gitu itu adalah menteri-menteri yang akan dijadikan pertimbangan untuk membantu itu adalah menteri-menteri yang membantu Presiden Jokowi sebelumnya. Dan saya kira juga Pak Prabowo udah banyak mengenal tokoh-tokoh ini ya. Cuma ya kita kan biasanya kalau pemerintahan baru itu juga menunggu kejutan ya.